Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf. Saya dengan Husnul Khotimah dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang berbasis pada standar kinerja dan pemberian kompensasi. Latar belakang masalah dan yang saya ambil di sini adalah dunia kerja yang semakin hari semakin kompetitif, menuntut organisasi untuk membangun sistem manajemen SDM yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Nah, kualitas SDM sendiri ini menjadi faktor penentu yang paling utama. Selain faktor penentu lain yang penting seperti modal, operasional, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri masih banyak organisasi dengan penilaian kinerja yang subjektif dan sistem kompensasi yang belum mencerminkan keadilan internal maupun eksternal. Data empiris ini saya ambil dari permasalahan dinamika kinerja dan kompensasi, yaitu ada beberapa kolom aspek kondisi sebelum, kondisi sesudah, dan dampaknya. Aspeknya ada target kinerja, kondisi sebelumnya tidak jelas, setelah ada kompensasi menjadi jelas dan terukur. Kemudian fokus kerja akhirnya akan naik. Untuk penilaian, kondisi sebelumnya subjektif. Nah, begitu kondisi sudah objektif, maka rasa adil akan naik. Jadi di antara para karyawannya merasa kompensasinya sudah adil gitu. Kemudian untuk kompensasi yang tidak berbasis kinerja, diubah ke dalam kompensasi yang berbasis kinerja, maka motivasi kerja juga akan naik. Nah, apabila motivasi kerja naik, umumnya produktivitas karyawan juga akan naik. Kemudian jika produktivitas karyawan naik, semuanya naik, itu kepuasan yang tadinya cenderung rendah juga akan meningkat. Kepuasan kerja yang tinggi ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pendekatan penelitian saya menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya yaitu dengan studi literatur dari buku manajemen SDM, jurnal, dan sumber akademik nasional Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk agar studi ini relevan dengan praktik pengelolaan SDM di berbagai organisasi Indonesia, agar bisa bersifat kontekstual dan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Untuk kajian teorinya, standar kinerja yaitu kriteria untuk menilai keberhasilan karyawan dalam tugas, yang menurut Sudarmayanti harus jelas, terukur, realistis, dan dipahami. Kemudian pemberian kompensasi, ini segala bentuk imbalan baik finansial maupun non-finansial sebagai balas jasa atas kontribusi karyawan. Yang ketiga ada prinsip kompensasi, ini harus memperhatikan keadilan antara beban dengan imbalan harus seimbang. Kemudian kelayakan, kebutuhan dasar, dan daya saing pasar. Untuk keterkaitan, kinerja tinggi yang diikuti kompensasi yang adil akan menciptakan mekanisme motivasi yang kuat. Nah, implementasi standar kinerjanya bagaimana? Standar kinerja memberikan arah dan fokus bagi karyawan untuk bekerja secara terencana dan terukur. Jadi memang harus ada standar supaya paling tidak ada SOP-nya ya, standar operational procedure, supaya karyawan saat bekerja ini tidak bingung. Jadi sudah ada step by step-nya harus seperti apa. Nah, untuk standar kinerja ini juga harus adaptif dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi contohnya untuk pekerjaan sekarang sudah banyak menggunakan teknologi ya, termasuk marketing. Kalau dulu kan marketingnya hanya di media massa, di media cetak. Nah, sekarang sudah bisa di media sosial, jadi spreadingnya lebih cepat. Jadi untuk marketing sekarang mengikuti perkembangan zaman, yaitu lewat media sosial, membuat konten, dan sebagainya. Untuk tantangan dan permasalahannya di lapangan ini kadang ada target yang tidak realistis, targetnya terlalu tinggi. Kemudian subjektivitas penilaian. Kadang-kadang untuk penilaian kinerja karyawan itu memang tidak 100% objektif ya. Jadi ada faktor-faktor seperti kedekatan personal misalnya, atau ada hubungan istimewa seperti hubungan keluarga, seperti itu. Ketidaktransparanan, nah ini juga salah satu tantangan ya, karena dengan adanya subjektivitas itu kan tidak mungkin dibuat transparan ya.
karena subjektif maka cenderung disembunyikan gitu, jadi tidak transparan. Di lapangan sendiri hal-hal tersebut itu berdampak terhadap lingkungan kerja. Jadi standar kinerja dan kompensasi yang tidak transparan ini akan meningkatkan rasa tidak adil di antara karyawan satu sama lain gitu. Kemudian komitmen karyawan juga akan semakin menurun. Mereka akan merasa untuk apa bekerja keras toh juga tidak dapat penghargaan apa-apa. Kesimpulan dan rekomendasinya, sebaiknya organisasi membuat pengelolaan standar kinerja dan kompensasi yang baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.